Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi analisa vektor khususnya turunan fungsi vektor. Saya di sini Lukman Jafar Sodik, NIDN 0720059004. Dosen STK IPB Negeri Lumajang. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan turunan atau definisi dari fungsi vektor, menyatakan titik dari kurva ruang dengan vektor posisi, menentukan vektor tangen, menyebutkan syarat-syarat kontinuitas, dan menentukan turunan parsial sebuah vektor dengan benar. Oke, langsung ke contoh 1. Sebuah mobil bergerak dengan persamaan dengan satuan meter dan detik. Tentukan besar kecepatan mobil pada detik kedua. Ingat, ini adalah sebuah perpindahan apa? Oke, sebentar saya atur dulu. Oke, di sini ini adalah sebuah perpindahan posisi karena mobilnya bergerak di situ ya. Sehingga saya dapat menulis apa di sini dulu. Kira-kira apa yang dapat kita tulis? Yaitu X itu sebagai perpindahan. Nah, nanti dari perpindahan ini merupakan sebuah jarak. Dari jarak akan menjadi sebuah kecepatan. Rumusnya yaitu apa? S per T, yaitu S yang bergantung terhadap T, atau jarak itu bergantung terhadap T itu akan menjadi kecepatan, sedangkan kecepatan yang bergantung terhadap T waktu itu akan menjadi percepatan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah percepatan mobil pada detik kedua, sehingga kita perlu menurunkan fungsi perpindahan ini sebanyak 2 kali. Untuk turunan yang pertama yaitu 12T kuadrat tambah 4T. 3 diturunkan 0 ya. Turunan keduanya XT yaitu adalah 24T ditambah 4. Nah, sedangkan yang kita cari adalah besar percepatan pada detik kedua. Nah, di sini AT percepatan itu sama dengan turunan yang kedua dari jarak. Nah, untuk waktu T sama dengan 2, maka tinggal kita substitusikan sehingga sama dengan 24 kali 2 ditambah 4 sama dengan 52. Oke, 52. Di sini satuannya apa? Karena dari soal meter dan detik, maka menjadi 52 meter per detik kuadrat. Karena ini adalah sebuah percepatan. Oke, berikutnya buktikan bahwa turunan dari vektor A ditambah B itu sama dengan vektor A diturunkan terhadap T ditambah dengan vektor B diturunkan terhadap T. Untuk membuktikan, kita bergerak berdasarkan definisi ya. Jadi berdasarkan definisi, turunan itu adalah limit dari delta T menuju 0, di mana fungsi A terhadap T ditambah delta T ditambah dengan vektor B yang bergantung terhadap T dan ditambah delta T itu dikurangi fungsi itu tersendiri. Fungsi sebelumnya itu adalah A ditambah B dibagi dengan perubahan waktu. Nah, dari sini dapat kita sesuaikan ya. Jadi yang A bergabung dengan A sendiri, yang B kita sesuaikan dengan B sendiri, sehingga akan membentuk sebuah limit baru dan terbukti. Oke, berikutnya yaitu vektor posisi titik pada kurva. Jadi misalkan jika vektor RU tertentu merupakan vektor posisi yang menghubungkan titik 0 dengan sebarang titik EGZ pada sistem koordinat, maka vektor U, vektor posisinya itu sama dengan XUI ditambah YUJ ditambah ZUK. Ini dapat juga kita tulis dalam bentuk persamaan parametrik, yaitu X sama dengan XU, Y sama dengan YU, dan Z sama dengan
ZU. Fungsi RU di sini mendefinisikan bahwa X, Y, dan Z itu sebagai fungsi U. Jadi fungsi vektor itu ada fungsi skalar dan ada fungsi vektor. Oke, langsung ke ini aja kita jelaskan dulu. Contoh 2 di sini misalkan ada sebuah kurva C di situ ada titik P dan Q, di mana Q-nya itu koordinatnya 0, 3, 2. Nah, bagaimana faktor posisi dari Q? Maka vektor posisi dari Q di sini adalah Q ini bergantung terhadap T ya, waktu, maka sama dengan selisih dari titik koordinat sesudah dan sebelum. Jadi di situ kita langsung kurangi aja koordinatnya 0, 32 dikurangi dengan 0, 0, 0 ya. Kita tulis dalam bentuk vektor aja. 0 dikurangi 0 I, terus berikutnya 3 dikurangi 0 J, 2 dikurangi 0K, sehingga nanti hasilnya vektor posisinya itu adalah 0I ditambah 3J ditambah 2K, sehingga ini adalah vektor posisi dari QT. Atau kalau misalkan mau kita tulis dalam bentuk persamaan parametrik, maka sesuai dengan definisi di atas, maka bisa langsung kita tulis menjadi X sama dengan di situ 0 ya, 0I, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 2, sehingga ini adalah persamaan parametriknya. Oke, langsung ke contoh 3. Tentukan vektor satuan tangen atau gradien dari titik 247 untuk kurva dengan persamaan parametrik X sama dengan 2T, Y sama dengan T kuadrat plus 3, Z sama dengan 2T kuadrat tambah 5. Oke, di sini T ini sebagai parameternya ya. Sehingga untuk menjawabnya, maka kita perlu menyusun persamaan parametrik ini, kita ubah menjadi persamaan vektor terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita gambar, ini ada sebuah kurva, terus di situ ada titik. Nah, titik yang dimaksud itu koordinatnya 2, 4, 7. Nah, maka di situ nanti akan ada sebuah garis tangen. Nah, itu sebuah garis tangennya. Nah, nanti itu akan membentuk sebuah vektor tangen. Langkah pertama, kita buat persamaan vektor terlebih dahulu. Persamaan vektornya yaitu T sama dengan apa di situ? Oke, karena persamaan parametriknya masih mengandung T, maka itu menjadi 2TI. Terus ditambah T kuadrat J ditambah 2T kuadrat plus 5. Maaf, itu T kuadrat plus 3 ya harusnya.
Nah, di situ xt itu bisa juga diganti dengan rt. Nah, berikutnya kita cari t yang memenuhi. Sedemikian hingga 247 itu terpenuhi pada persamaan. Oke, kita coba misalkan t sama dengan 1. Maka kita substitusikan. Ke persamaan xt, kita peroleh 2i plus 4j plus 7k. Ternyata memenuhi titik 247, sehingga T1 itu terpenuhi. Yang berikutnya, kita cari turunan dx terhadap t. Di situ kita punya x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat plus 3, dan z-nya sama dengan 2t kuadrat plus 5. Sehingga turunannya menjadi 2i plus 2tj plus 4t z. 4tk maksudnya. Karena itu adalah z-nya. Oke, dari situ kita peroleh 2i plus 2t plus 4t. Untuk satuannya IJK. Berikutnya, pada t sama dengan 1, kita cari, kita substitusikan sehingga kita peroleh pada t sama dengan 1 itu sama dengan 2i plus 2j plus 4k. Oke, di sini setelah kita substitusikan t sama dengan 1, langkah berikutnya untuk mencari tangan vektor satuan, itu kita cari besar dari turunan pertama pada saat T1 dengan simbol harga mutlak X absen T. Sehingga kita langsung akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat ini sama dengan akar berapa? 4 tambah 4 tambah 16, sehingga akar 24. Sehingga langkah yang keempat untuk mencari vektor satuan tangannya berarti sama dengan turunan pertama dari xt dibagi dengan besarnya turunan pertama dari xt pada saat t sama dengan 1. Sehingga dari situ dapat kita tulis sama dengan fungsi pada t sama dengan 1 yaitu 2i plus 2j plus 4k dibagi berapa kira-kira? Dibagi besar dari X absen T pada saat T sama dengan 1, yaitu 24. Oke, kita tulis. Oke, kita tulis di bawah aja. Berarti sama dengan 2i plus 2j plus 4k dibagi akar 24. Ini bisa disederhanakan, jika berkenan silakan disederhanakan. Oke, berikutnya contoh 4. Tunjukkan bahwa fungsi vektor TR sama dengan T dikurangi 1i semikian ini diferensiabel di T sama dengan 3. Ingat, untuk mencari sebuah vektor diferensiabel kita sudah mempelajari bersama. Syaratnya apa saja kira-kira?
Oke, saya tulis dulu. Sebuah vektor diferensiabel itu syaratnya yang pertama, fungsinya harus kontinu pada T yang akan kita turunkan. Nah, fungsi kontinu berarti limitnya harus ada. Pada di mana limit harus ada? Kalau di soal ini yaitu pada T sama dengan 3. Ya. Nah, limit ini hubungannya dengan turunan pertama dari sebuah fungsi. Sehingga yang pertama kali kita lakukan yaitu kita akan mencari limitnya terlebih dahulu. Delta T mendekati 3 untuk fungsi TR di sini ya. T sama dengan, ini secara simbolis aja dulu ya. Saya tulis balik, tulis delta R-nya dulu. Delta T maksud saya. Oke, dibagi dengan delta T. Nah, di sini ini sama saja dengan turunan pertama dari TR, sehingga langsung kita turunkan. Maka menjadi 1I min 2 dikurangi 2J ditambah berapa? 2T dikurangi 1K. Nah, di sini pada T sama dengan 3, apakah ada nilai limitnya? Setelah kita substitusikan, maka diperoleh I min 2J plus 5K. Sehingga ada, karena ada, maka fungsi vektor TR itu diferensiabel pada T sama dengan 3. Oke, sehingga sudah bisa kita buktikan di sini. Oke, lanjut terhadap materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu ada vektor singgung satuan. Vektor singgung satuan ini nama lain dari tangen tadi. Dari fungsi tangen sebuah vektor, yaitu turunan pertama dibagi dengan besar dari turunan pertama itu sendiri. Terus di sini ada istilah n. N itu adalah vektor satuan dalam arah normal. Jadi kalau misalkan ada garis, itu garis itu yang tegak lurus dengan bidang itu namanya garis normal. Nah, garis normal di sini ada vektor satuan. Karena vektor satuan, maka besarnya adalah sama dengan 1. Terus ada juga kurva dt per ds sama dengan kn, di mana k-nya itu kelengkungan pada kurva c dan jari-jari kelengkungannya adalah rho sama dengan 1 per k. Juga berlaku sifat b sama dengan t kali n tadi. Oke, biar lebih jelas langsung ke contoh soal 5. Untuk x sama dengan cos t, y sama dengan 3 sin t, dan z sama dengan 4t, carilah vektor singgung satuan t, vektor normal n, kelengkungan k, dan jari-jari kelengkungan rho. Oke, yuk kita bahas bersama. Kita tulis dulu caranya. Langkah pertama apa? Harus kita pahami soalnya terlebih dahulu. Di situ yang dicari adalah vektor singgung T. Sehingga kita cari dulu, itu kan masih persamaan parametris, kita tulis dalam bentuk vektor kedudukan. Jadi kita tulis RT aja di sini ya. Jadi RT sama dengan XI plus YJ plus ZK. Di mana X-nya itu adalah cos T. Y dan Y-nya adalah 3 sin T.
J dan Z-nya adalah 4TK. Langkah pertama kita cari turunan pertama dari RT. Cos kita turunkan menjadi, maaf ini di soal ada 3-nya ya untuk X. Jadi X itu sama dengan 3 cos T. Sebentar saya tulis dulu. Oke ya, di situ X sama dengan 3 cos T. Sehingga itu ada 3 juga. Sehingga turun pertamanya adalah cos menjadi min sin, sehingga menjadi min 3 sin TI. Sin turunannya menjadi cos, menjadi 3 cos TJ. Terus 4T kita turunkan terhadap T, maka menjadi 4K. Sehingga ini turunan pertama besar, turunan pertamanya maka sama dengan, langsung kita akar ya, akar dari negatif 3 sin T kuadrat, itu akarnya panjang ya sebenarnya, ditambah dengan 3 cos T kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga di sini kita peroleh akar dari yang sebelumnya itu 9 sin kuadrat T, beda dengan sin T kuadrat ya, ini sinnya yang kuadrat, tambah 9 cos kuadrat T ditambah 16. Sehingga di sini kita sederhanakan menjadi 9 dikali dengan sin kuadrat T plus cos kuadrat T ditambah 16. Nah, di sini sin kuadrat plus kuadrat itu sama dengan 1. Karena ini sifat identitas trigonometri. Sehingga kita peroleh 9 tambah 16 sama dengan 25. Sehingga akar dari 25 sama dengan 5. Berikutnya kita cari vektornya. Vektor singgung satuan T. Berarti turunan pertama dibagi dengan besar dari turunan pertama itu. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan dibagi dengan besarnya. Jadi min 3/5 sin TI tambah 3/5 cos TI TJ ditambah dengan 4/5, 4 ya di situ, 4/5 K. Sehingga ini adalah vektor singgung satuan T. Ini kita jawab yang poin A. Bisa dipahami ya? Oke, saya hapus terlebih dahulu. Kita lanjut menjawab yang poin B, yaitu normal utama N, kelengkungan K, dan jari-jari kelengkungan rho. Bagaimana untuk mencari normal utama? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita turunkan terlebih dahulu vektor tangen yang diperoleh di awal dibagi dengan besarnya turunan pertama dari R. Kita peroleh tadi T-nya itu sama dengan min 3/5 sin T ditambah dengan 3/5 cos T ditambah, ini ada I-nya ya, terus ini ada J ditambah 4/5 K. Nah, di sini turunan pertamanya kita peroleh apa kira-kira?
Oke, sebelum menentukan turunan pertama, kita tulis dulu ya besar dari turunan pertama dari R. Vektor posisinya itu adalah 5. Oke, kita cari turunan pertamanya ini. Turunan pertama dari T itu sama dengan sin, kita turunkan menjadi cos ya, jadi min 35 cos TI ditambah dengan cos menjadi min sin, yaitu min 3/5 sin J, sin T, J. Terus turunan dari K ini adalah 0, karena 4/5 itu sebuah skalar. Sehingga kita peroleh T absen sama dengan min 3/5 cos TI min 3/5 sin TJ di situ. Sehingga normal utama bisa kita cari T absen tadi per 5. Sehingga itu kita bagi juga dengan R absen T. Sehingga apabila kita sederhanakan, maka akan kita peroleh sebuah vektor normal utama N min 3/25 cos TI dikurangi 3/25 sin T J itu. Itu yang kita cari, yaitu adalah normal utama N. Berikutnya, untuk mencari kelengkungan K, maka kita harus tahu sifat-sifat terlebih dahulu. Untuk mencari K itu gimana? Ada yang ingat? Untuk mencari K, maka langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita manfaatkan di sini normal utama yang sudah kita temukan dengan menggunakan turunan dari normal utama tadi per ds sama dengan K di sini konstanta kelengkungan dikali dengan N normal utamanya. Oke, selanjutnya dt per ds itu sama saja dengan normal utama tadi ya. Sehingga kita cari besarnya sama dengan besar dari K dikali dengan N. Nah, N di sini adalah vektor satuan, sehingga besarnya sama dengan berapa kalau vektor satuan? Vektor satuan N itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh K-nya itu nanti sama dengan K di sini adalah kelengkungan ya. Sehingga kita cari akar dari min 3/25 cos min 3/25 sin ini. Sehingga nanti secara umum kita tulis ya di sini ini kuadratnya ada di luar kurung. Kita kurung kuadrat ditambah dengan min 3/25 sin T J kuadrat. Sehingga nanti hasil akhirnya sama dengan K dikali 1, karena normal vektor satuan normalnya besarnya 1. Oke, berikutnya maka K kita peroleh sama dengan
3/25 untuk kuadrat ya, kita keluarkan per sin kuadrat, akar dari sin kuadrat tambah cos kuadrat ini sama dengan 1, sehingga kelengkungannya kita peroleh 3/25. Sedangkan untuk mencari jari-jari kelengkungan, kita tinggal menggunakan rho sama dengan 1/k, atau kebalikan dari K itu ya, sehingga sama dengan 25/3. 1/3/25, sehingga sama dengan 25/3. Sehingga itu adalah kelengkungan yang kita cari. Demikian dari saya. Semoga soal-soal atau pembahasan soal ini bermanfaat. Itu hasil akhirnya. Itu hasilnya akhirnya. Mohon maaf karena di rumah ada keramaian sedikit di depan rumah, dan ini sudah mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Satu soal lagi ya, biar lebih mantap, yaitu contoh soal tentang turunan parsial di sini. Untuk mencari turunan parsial, misalkan di situ ada sebuah soal Z sama dengan 3x kuadrat I min Y kuadrat J dengan X dan Y-nya itu ya. Maka tentukan dz per dt. Nah, di situ untuk mencari dz per dt ini kan turunan berantai, berarti dz kita turunkan terhadap dx terlebih dahulu, baru dx kita turunkan terhadap dt. Oke ya, di situ dz per dx terus dx per dt. Nah, berikutnya dz kita turunkan terhadap y, terus dy kita turunkan terhadap dt. Ya, di situ dz per dx kita lihat z kita turunkan terhadap x, berarti sama dengan 6xi. X kita turunkan terhadap t 7 ya. Terus berikutnya Z kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah negatif 2Y J. Ingat di situ ada I dan J. Terus Y kita turunkan terhadap T, maka kita peroleh 5S. Sehingga kita operasikan di sini menjadi 42xi dikurangi 10s yj. Karena permintaannya nyatakan dalam bentuk s dan t, maka x dan y kita substitusikan persamaan di atas, sehingga kita peroleh hasil akhir tersebut. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.